Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa tanggal 23 April tahun 2024, saya akan mengomentari Mahkamah Konstitusi memenangkan 02 calon Presiden Prabowo Subianto. Dalam sengketa hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi, di mana 01 dan 03 mengajukan gugatan kepada 02 calon presiden Prabowo Subianto yang dituduh melakukan kecurangan lewat Komisi Pemilihan Umum dengan dugaan mengambil suara 01 dan 03 dimasukkan ke 02 calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming berakibat dimenangkan 02. Lalu 01 dan 03 mengajukan tuntutan kepada Mahkamah Konstitusi agar Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil pemilihan umum tahun 2024 dan melakukan pemilihan ulang atas ketiga calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu 01 calon presiden Anies Baswedan bersama calon wakil presiden Muhaimin Iskandar, 02 calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming, dan 03 calon presiden Ganjar Pranowo bersama calon wakil presiden Mahfud MD. Sebelum Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusannya, di mana tuduhan 01 dan 03 ditolak, yaitu keterangan para saksi dan saksi ahli, di mana keterangan pihak penuntut bahwa Presiden Joko Widodo langsung membagi-bagi bantuan bansos berupa beras 10 kg di depan Istana Negara, dan Menteri Koordinator Perekonomian turut membagi bansos di daerah Nusa Tenggara Barat. Juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membagi bansos di salah satu daerah di Jawa Tengah kepada masyarakat pendukung 02 calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming, di mana tanggapan Ketua Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa bansos tidak ada hubungannya untuk memenangkan paslon 02 dan semua keterangan saksi dan saksi ahli tidak dapat diterima oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Keterangannya kurang meyakinkan Hakim Mahkamah Konstitusi. 2. Semua tuduhan kecurangan oleh 01 dan 03 terkait dalam masa kampanye terkait penurunan baliho Ganjar Pranowo bersama Mahfud MD di Gianyar, Bali, dan adanya larangan kampanye Anies Baswedan di salah satu daerah Nusa Tenggara Barat dan di salah satu daerah Sumatera Utara. Tahap pemungutan suara juga ada menyatakan sudah tercoblos duluan, serta adanya kotak suara berisi 300 surat suara ternyata ada berisi sampai 700 sampai 800 surat suara. Dan tahap penghitungan suara, tuduhan adanya kerjasama Komisi Pemilihan Umum dengan Alibaba di Cina. Juga ada tuduhan ada suara 39 juta tidak jelas. Semua tuduhan dalam tahap kampanye, tahap pemungutan suara, dan tahap penghitungan suara tidak ada faktanya yang diragukan kebenarannya dan tidak dapat dibuktikan 01 dan 03 untuk meyakinkan Hakim Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan alasan tersebut, Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 22 April tahun 2024 memutuskan menolak tuntutan paslon 01 dan paslon 03 yang dimenangkan calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming. Rencana pelantikan calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming akan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden bulan Oktober tahun 2024 nanti. Setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan sengketa pemilihan umum tahun 2024, semua warga masyarakat terlebih pendukung calon presiden Anies Baswedan
bersama calon Presiden Muhaimin Iskandar dan pendukung 03 calon Presiden Ganjar Pranowo bersama calon Wakil Presiden Mahfud MD supaya menerima putusan Mahkamah Konstitusi dan semua rasa permusuhan selama dihilangkan. Jangan sampai menyimpan rasa dendam di hati yang bisa sebagai penyebab timbulnya perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah mengajak semua warga negara kembali bersatu mendukung pemerintah yang sah sebagai hasil pemilihan umum tahun 2024 yang diperkuat lewat putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau ada kekurangan dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 maupun bila ada kekurangan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara perselisihan pemilihan umum, nanti bisa diperbaiki dalam pemilihan umum 5 tahun lagi. Tepatnya tahun 2029 demi menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat berdasarkan falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Harapan saya, putusan Mahkamah Konstitusi yang memenangkan calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming agar disambut dengan baik oleh masyarakat dan jangan sampai ada niat jelek untuk melakukan hal-hal yang tidak baik untuk menghambat pembangunan hanya karena tidak bisa menerima Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming untuk memimpin bangsa Indonesia. Yang selalu mengingat kejelekan masa lalu Prabowo Subianto, terlebih melakukan penculikan 13 aktivis 98. Demikian juga jangan melihat Gibran Rakabuming sebagai anak haram konstitusi. Dalam sengketa hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi, di mana 01 dan 03 mengajukan gugatan kepada 02 calon Presiden Prabowo Subianto yang dituduh melakukan kecurangan lewat Komisi Pemilihan Umum. Dengan dugaan mengambil suara 01 dan 03 dimasukkan ke 02 calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming berakibat dimenangkan 02. Kalau 01 dan 03 mengajukan tuntutan kepada Mahkamah Konstitusi agar Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil pemilihan umum tahun 2024 dan melakukan pemilihan ulang atas ketiga calon dan calon Wakil Presiden 01, calon Presiden Anies Baswedan bersama calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar, 02 calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan 03 calon Presiden Ganjar Pranowo bersama calon Wakil Presiden Mahfud MD. Sebelum Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusannya di mana tuduhan 01 dan 03 ditolak, yaitu 1. Keterangan para saksi dan saksi ahli di mana keterangan pihak penuntut bahwa Presiden Joko Widodo langsung membagi-bagi bantuan sosial berupa beras 10 kg di depan Istana Negara dan Menteri Koordinator Perekonomian turut membagi bansos di daerah Nusa Tenggara Barat, juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membagi bansos di salah satu daerah di Jawa Tengah kepada masyarakat pendukung 02 calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming, di mana tanggapan Ketua Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa bansos tidak ada hubungannya untuk memenangkan paslon 02 dan semua keterangan saksi dan saksi ahli tidak dapat diterima oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Keterangannya kurang meyakinkan Hakim Mahkamah Konstitusi. 2. Semua tuduhan kecurangan oleh 01 dan 02 terkait dalam tahap masa kampanye terkait penurunan baliho Ganjar Pranowo bersama Mahfud MD di Gianyar, Bali, dan adanya larangan kampanye Anies Baswedan di salah satu daerah Nusa Tenggara Barat dan di salah satu daerah Sumatera Utara tahap pemungutan suara. Juga ada menyatakan sudah tercoblos duluan, serta adanya kotak suara berisi 300 surat suara, ternyata ada berisi sampai 700-800 surat suara.
dan tahap penghitungan suara. Tuduhan adanya kerjasama Komisi Pemilihan Umum dengan Alibaba di Cina. Juga ada tuduhan ada suara 39 juta tidak jelas. Semua tuduhan dalam kampanye, tahap pemungutan suara dan tahap penghitungan suara tidak ada faktanya yang diragukan kebenarannya dan tidak dapat dibuktikan 01 dan 03 untuk meyakinkan hakim ke Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan alasan tersebut, Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 22 April tahun 2024 memutuskan menolak tuntutan paslon 01 dan paslon 03 yang dimenangkan calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Rencana pelantikan calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming akan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden bulan Oktober tahun 2024 nanti. Setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan sengketa pemilihan umum tahun 2024, semua warga masyarakat, terlebih pendukung calon Presiden Anies Baswedan bersama calon Presiden Muhaimin Iskandar dan pendukung 03 calon Presiden Ganjar Pranowo bersama calon Wakil Presiden Mahfud MD supaya menerima putusan Mahkamah Konstitusi dan semua rasa permusuhan selama ini dihilangkan. Jangan sampai ada menyimpan rasa dendam di hati yang bisa sebagai penyebab timbulnya perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah mengajak semua warga negara kembali bersatu mendukung pemerintah yang sah sebagai hasil pemilihan umum tahun 2024 yang diperkuat lewat putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau ada kekurangan dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 maupun bila ada kekurangan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara perselisihan pemilihan umum, nanti bisa diperbaiki dalam pemilihan umum 5 tahun lagi. 5 tahun lagi, tepatnya tahun 2029, demi menjaga keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat berdasarkan falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Harapan saya, putusan Mahkamah Konstitusi yang dimenangkan calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming agar disambut dengan baik oleh masyarakat dan jangan sampai ada niat jelek untuk melakukan hal-hal yang tidak baik untuk menghambat pembangunan hanya karena tidak bisa menerima Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming untuk memimpin bangsa Indonesia yang selalu mengingat kejelekan masa lalu Prabowo Subianto, terlebih melakukan penculikan 13 aktivis 98. Demikian juga jangan melihat Gibran Rakabuming sebagai anak haram konstitusi. Sekian dan terima kasih.